Shalom, salam jumpa rekan dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 8 dengan judul perikop tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hati kamu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Masihkah kamu belum mengerti? Atau apakah kita sudah mengerti apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikehendaki Yesus? Yesus maunya apa? Apa sih maunya Yesus? Nggak dong kami, ya, manusia itu kan sering tidak dong, tidak paham, tidak ngerti. Bahkan ketika sudah diajari pun masih nggak ngerti. Ada juga orang yang memang tidak mau ngerti. Kalau tidak mau ngerti itu beda lagi, ya. Tidak mau paham itu beda lagi. Murid-murid Yesus ini sudah bersama Yesus, sudah melihat mukjizat yang mana membuktikan bahwa Yesus adalah benar, bukan manusia biasa. Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri. Suatu saat Yesus mengajari atau memberitahu murid-muridnya, "Hati-hati, awaslah, berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Jadi ragi itu adalah sebuah tepung yang kalau ditaburkan dalam adonan itu akan membuat adonan menjadi mengembang. Kalau untuk roti itu perlu. Kecuali roti tidak beragi, makanya tidak mengembang. Tapi roti yang empuk itu pasti pakai ragi. Nah, tapi di sini yang dimaksud bukan raginya orang Farisi atau produksinya orang Farisi, bukan. Ragi di sini maksudnya adalah kebiasaan hidup, ajaran, budaya, tradisi orang Farisi dan Herodes, ajaran mereka, ideologi mereka, itulah ragi yang dimaksud oleh Yesus. Jadi hati-hati dengan ragi orang Farisi, dengan kebiasaan hidup mereka. Kenapa? Karena orang Farisi itu orangnya munafik. Mereka itu pintar, tapi bodoh. Mereka itu pintar menghafal aturan-aturan hukum Taurat. Kalau Anda membaca aturan-aturan hukum Taurat itu, wah, sangat detail. Dan ada ininya juga, ada hukumannya kalau melanggar, itu sangat berat. Nah, ini orang Farisi, ya. Orangnya itu senangannya cuma ini, menghafalkan, ya. Dan hidup sebatas hafalan, aturan. Aturan-aturan itu padahal dibuat untuk kebaikan, seperti kata Yesus. Hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat itu juga adalah
peraturan Taurat. Tapi orang Farisi ini tidak hidup dalam roh. Mereka itu nggak bisa berkelakuan sebagaimana mestinya anak Tuhan. Anak Tuhan tuh ngerti apa yang diingini Bapanya. Apa sih yang diingini Bapa itu? Ya supaya kita kudus, supaya kita selamat, supaya kita juga mengasihi orang, supaya kita juga menjadi pewarta keselamatan itu. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, kita juga membantu orang lain untuk diselamatkan. Itu maunya Tuhan, supaya kita menjadi seperti beliau, seperti Tuhan, kudus, suci. Sebab kalau nggak kudus, nggak suci, nggak bisa masuk surga, nggak bisa kembali ke rumah Bapa, ke rumah Tuhan Yesus, nggak bisa. Kita nggak bisa masuk ke rumah, nggak bisa tinggal di rumahnya Tuhan Yesus. Karena apa? Di sana itu bersih, suci. Kalau kita ini kotor dengan kesalahan, dengan dosa, nggak bisa. Kita nggak bisa masuk. Itulah maunya Tuhan, supaya kita hidup suci. Nah, orang Farisi ini tidak mengetahui esensi dari aturan-aturan hukum Taurat itu. Mereka pokoknya aturannya begini, melanggar dihukum. Jadi tidak ada pengampunan. Itu balikannya Yesus ketika dihadapkan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Sesuai hukum Taurat, perempuan itu harus dilempari batu sampai mati. Tapi Yesus enggak. Loh, apakah Yesus melanggar hukum Taurat? Enggak. Karena siapa? Karena Yesus ini adalah pencipta hukum Taurat. Nih, hati-hati. Yesus adalah pembuat hukum Taurat. Yesus bisa menggunakannya sesuai dengan kondisi untuk mencapai tujuan hukum Taurat itu dibuat, yaitu menyelamatkan manusia, membuat orang manusia menjadi kudus, bukan untuk membinasakan. Tujuan hukum Taurat itu menyelamatkan, membuat orang suci, membuat orang punya waktu untuk Tuhan. Itu tujuannya, ya, bukan untuk menghukum orang yang melanggar, bukan. Meskipun itu ada hukumannya bagi melanggar, tapi tujuannya bukan untuk menghukum orang melanggar. Tujuannya supaya kita menjadi suci. Karena manusia itu susah untuk jadi suci, ya, memang susah. Di dunia ini kita banyak godaan, banyak gangguan. Kita gampang tergoda, tersandung untuk marah, ya, untuk berzina, ya, seperti perempuan yang kedapatan berzina. Kita gampang tersandung untuk korupsi, nyolong, menipu, membunuh, memukuli orang, mau menang sendiri, iri. Banyak sekali, ya, banyak sekali yang bisa membuat kita tersandung. Tapi lucunya murid-murid Yesus ini mikirnya cuma makan terus, ya. Ketika Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yang mereka pikirkan ini, otak-otak mereka ini, Petrus, ya, Yakobus, Yohanes ini, yang dipikirkan cuma makanan aja. Ya. Lalu mereka berpikir, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Nah itu, pikiran kita tuh makan aja. Makan aja. Walau yang dimaksudkan Yesus itu bukan makan-makan, ya. Ya, ngertikah kamu? Nah, seperti kata Yesus. Mengapa kamu berbicara soal tidak ada roti? Jadi, Yesus itu tidak bicara soal roti. Telah degilkah hatimu? Jadi ya hatimu, ya hati kita ini juga, ya. Kadang bahkan sering kita juga degil. Kita punya mata tapi tidak melihat dengan benar, punya telinga tapi tidak mendengar dengan benar, ya. Apalagi mereka yang tidak mau mendengar, ya. Yang tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Sudah diberitahu
dengan bukti-bukti yang otentik, dengan data yang akurat, masih nggak mau percaya. Memang kalau orang yang nggak mau percaya tidak bisa ditolong. Orang yang belum percaya bisa diyakinkan ya, dengan bukti-bukti, dengan ajaran, dengan contoh hidup, itu bisa menjadi percaya. Karena mereka akan mendapat anugerah Roh Kudus ya, melalui mendengar. Nah, di situ Roh Kudus datang melalui mendengar sabda Tuhan dan menyaksikan perbuatan-perbuatan nyata dari Roh Kudus. Jadi mari kita nggak cuma melulu soal yang sepele ya, seperti soal makanan. Ada yang lebih tinggi dari hanya soal makanan. Ada yang lebih tinggi dari hanya soal aturan, yaitu keselamatan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.